Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 6 Agustus dan 9 Agustus tahun 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu, membuat Jepang semakin terperosok dalam lubang kekalahan. Sampai akhirnya, tepat tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia, dan Sultan Syahrir mendengarnya. Hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past, a world founded upon faith and understanding, a world dedicated to the dignity of man and the fulfillment of his most cherished wish for freedom, tolerance, and justice. Bapak, ada bom kecil di sini. Hiroshima dan Nagasaki telah dibom. Jepang sudah kalah. Kita tolak janji kemerdekaan dari Jepang. Kita harus meraihnya sendiri. Kita buktikan pada dunia bahwa Indonesia bukan bentukan dari Jepang. Kita harus proklamasikan segera. Aku harus menjelaskan ini terlebih dahulu kepada Laksamana Maeda. Untuk apa? Aku harus memastikan ini dulu. Jepang sudah kalah. Kita nggak boleh gegabah. Kita harus melakukan proklamasi ini secara terorganisir. Maka dari itu, kita harus mendapatkan ini dengan PPKI. Penolakan yang diterima oleh Sultan Syahrir tidak mematahkan semangatnya. Akhirnya, para pemuda mengadakan rapat dan mereka semua sepakat untuk mendesak Soekarno dan Hatta. Malam harinya, golongan muda pergi ke rumah Soekarno untuk menyampaikan gagasan dari para pemuda. Adu mulut pun tak terhindar. Mereka menuntut proklamasi dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1945. Jika mereka menolak, maka akan terjadi sebuah pergolakan besar. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan ini secepatnya. Saya tidak bisa. Saya harus menundingkan ini dengan anggota PPKI. Bersabarlah. Benar, kita harus mendiskusikan terlebih dahulu kepada PPKI, karena PPKI yang membantu mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Tapi itu artinya kita merdeka atas dari Jepang, bukan atas usaha kita sendiri, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah esok hari dan pembunuhan besar-besaran. Ini batang leherku. Selalah ke wajah itu dan potong malam ini juga. Kau tidak usah menunggu esok hari. Pertemuan antara golongan tua dan golongan muda yang mendesak para golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan gagal. Para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71, Jakarta. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok untuk diasingkan.
karena mereka ingin menjauhkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang dan melaksanakan proklamasi secepatnya. Ada apa? Bapak harus ikut dengan kami. Ikut kemana? Ada urusan penting. Urusan apa ini? Tidak usah banyak tanya. Ikut dengan kami, Pak. Ada apa ini? Bapak harus ikut dengan kami. Kenapa? Ada urusan penting. Urusan apa? Tidak usah banyak tanya. Ikut dengan kami. Apa ini? Jika perkataan Jepang hanya janji manis saja, Bung. Lama lagi kita menunggu janji dari Jepang. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan ini sekarang juga. Adalah kesempatan kita untuk merdeka, Bung. Jepang sudah kalah, Bung. Kita sudah menunggu apa lagi? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi tidak sekarang. Kami tidak setuju, Bung. Kami ingin kemerdekaan ini hasil jerih payah kami sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Jika kita merdeka dari hadiah dari Jepang, Jepang akan menjajah kita lagi. Keesokan harinya, Ahmad Soebardjo rela mempertaruhkan nyawanya dengan menjemput Soekarno-Hatta untuk kembali ke Jakarta dan menjamin proklamasi kemerdekaan Indonesia. Soebardjo, Bung Karno. Soebardjo, Bung Hatta. Bagaimana keadaan Jakarta? Tapi baik saja, namun satu, Jepang telah menyerah pada sekutu. Jepang telah kalah. Syarif benar, kita harus cepatnya kembali ke Jakarta. Akhirnya, golongan muda dan golongan tua kembali ke Jakarta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rumusan teks proklamasi ditulis langsung oleh Soekarno di rumah Laksamana Maeda dan diketik oleh Sayuti Melik. Saat proses penulisan naskah proklamasi, terdapat beberapa kali perubahan penulisan kata yang akhirnya menghasilkan teks proklamasi hingga sekarang. Naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Tepat tanggal 17 Agustus 1945 dini hari, Soekarno meminta Fatmawati menjahit bendera merah putih yang akan dikibarkan setelah pembacaan proklamasi pagi nanti. Indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat
Akhirnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan langsung oleh IR Soekarno di depan rumahnya, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, pada bulan Ramadan, pukul 10 pagi, hari Jumat, 17 Agustus 1945. Proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.